Wasallam bersabda, mikot-mikot tersebut adalah bagi masing-masing penduduknya dan juga bagi siapa saja yang melewatinya yang berniat untuk melakukan haji dan umroh. Yang kedua, mikoti, yaitu orang yang tinggalnya di kawasan mikot atau yang searah dengannya atau daerah setelah mikot sampai ke daerah Mekah, tapi masih di luar kawasan tanah haram. Maka mikot mereka adalah dari mana mereka akan melakukan umroh, dengan dalil sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan barang siapa yang tinggal di kawasan mikot atau setelahnya, maka mikotnya adalah dari mana dia berniat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah tarawih rahimahullah. Pertama sekali tentu saja kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak limpahan rahmat dan limpahnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat hidup oleh Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan. Dan yang lebih penting adalah kita masih diperkenankan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan Ramadan. Tentu saja bulan Ramadan ini adalah sebuah momen penting. Momen ini tidak akan datang lagi kecuali kalau kita masih dikasih hidup lagi. Tapi kalau kemudian Ramadan ini lewat dan kemudian kita tidak diberikan panjang umur sampai Ramadan yang akan datang, maka momen penting ini adalah tidak akan ketemu lagi. Kenapa saya katakan ini adalah momen yang sangat penting? Bisa Bapak Ibu bayangkan, bagi kita, di antara kita mungkin ada yang sulit bangun malam selama ini, kecuali kalau urusan pekerjaan. Itu tahu-tahu kita bisa bangun malam setiap hari. Ini kalau bukan Ramadan nggak ada. Di antara kita mungkin ada yang hampir jarang banget sholat sunnah. Yus pokoknya yang wajib aja bisa selesai. Tapi tahu-tahu bisa sholat sunnah sekian rakaat. Ada yang 8 rakaat, bahkan di antaranya ada yang 20 rakaat. Ini kalau bulan Ramadan luar biasa. Mungkin ada sementara orang yang hampir nggak pernah mengeluarkan uangnya, tapi tahu-tahu di bulan Ramadan itu bisa jor-joran. Ini kalau bulan Ramadan sahabat. Inilah sebuah momen penting. Kenapa? Karena memang Rasulullah sendiri menyatakan bahwa di Ramadan ini semua kebaikan akan dilipat gandakan.
semua kebaikan akan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Maka pantas kalau kemudian orang kemudian berebut, berbondong-bondong untuk berjuang, bersaing untuk melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Maka ini yang saya katakan al-minnah al-azim. Istilahkan Hadar Syekh wa Syekh sebagai al-minnah al-azim, satu anugerah agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kita sebagai umat Islam begitu sangat dimanja oleh Allah setiap kali kita masuk bulan suci Ramadan. Tapi Bapak dan Ibu, melalui mimbar yang mulia ini, saya ingin menyatakan bahwa kenapa Allah perlu turun tangan, kenapa Allah perlu mengutus utusan yang agung ini, al-wafdul azim, yang namanya Ramadan ini kepada kita. Dan kenapa Allah perlu cawe-cawe, tahu cawe-cawe, perlu ikut campur. Kenapa saya katakan ikut campur? Allah jelas ikut campur dengan rahmatnya yang obral. Sehingga apa? Orang yang biasanya nggak kuat bangun malam bisa kuat bangun malam. Orang yang asalnya nggak pernah puasa sama sekali 1 bulan penuh dia bisa puasa. Ini kalau bukan rahmat Allah, Allah ikut turun tangan untuk bisa manusia bisa menjalani puasa ini. Tapi Bapak dan Ibu, apa sesungguhnya tujuan ini? Ini tentu saja bukan semata-mata untuk meraih kebaikan-kebaikan yang memang benar-benar diberikan oleh Allah selama bulan suci Ramadan ini. Kalau apa yang kita lakukan itu adalah untuk meraih kebaikan yang bersamaan dengan datangnya Ramadan ini, maka sesungguhnya kita bukan senang dengan Ramadannya, tapi kita senang dengan bawaannya. Kalau kita semangatnya ini karena ingin dapatkan pahalanya, kalau semangat kita ke masjidnya ini karena ingin dapatkan berkahnya dan rahmatnya dan Ramadan ini, maka sesungguhnya kita tidak senang dengan Ramadan. Saya akan berikan ilustrasi sesuatu. Misalnya, kalau kemudian Allah sebuah dialog imajiner bilang kepada Bapak dan Ibu, wahai hamba-hambaku, sebentar lagi Ramadan akan datang dan Ramadan akan memberikan kebaikan yang banyak, semuanya akan dilipat gandakan. Kalian lakukan kebaikan, akan aku berikan kebaikan lipat ganda dan kebaikan itu. Kalian boleh memilih antara puasa atau tidak puasa. Kira-kira itu milih mana? Milih puasa? Loh, kalau saya milih nggak puasa boleh kok. Seandainya Allah memberikan pilihan, kamu boleh melakukan kebaikan, tapi asalkan boleh tidak berpuasa. Saya kira semuanya akan milih tidak berpuasa. Bapak dan Ibu, inilah sebuah ibadah yang sangat menyiksa kita secara fisik. Tidak ada satu ibadah yang menyiksa secara fisik mengalahkan Ramadan ini. Tidak ada. Sholat, gampang banget. Kalau seandainya ada orang kok tidak sholat itu bukan karena nggak bisa prakteknya, ya karena malesnya. Haji, malah enak untuk jalan-jalan. Haji itu menjadi berat itu karena banyaknya, karena banyak jamaahnya. Tapi prakteknya sendiri sebenarnya ringan. Tapi puasa, meskipun Bapak Ibu sendirian di kamar dan desak-desakan, tetap saja Bapak Ibu tersiksa secara fisik gara-gara puasa. Bapak dan Ibu, tidak ada orang yang tidak tersiksa karena puasa ini. Tidak bisa dibayangkan kalau kemudian satu kegiatan yang menyiksa kita secara fisik dalam 1 bulan penuh, kemudian tidak ada tujuan. Ya Allah, hanya orang gila yang mau begini. Hanya orang gila yang mau melakukan seperti ini. Tapi Bapak dan Ibu, tentu saja kita berpuasa tadi tidak untuk mengejar maghfirah tadi itu. Karena keberkahan, rahmat dan maghfirah bisa kita lakukan dengan kebaikan apapun yang ada di Ramadan ini. Entah itu dengan baca Al-Quran, entah itu dengan qiyamul lail, entah itu dengan bersedekah, entah dengan apapun. Tetapi dengan puasa ini sesungguhnya Allah ingin kalau dalam perfilman itu sang sutradara itu ingin mengambil bakat yang terpendam di dalam calon pemerannya tadi itu. Jadi melalui puasa ini kita ingin diungkap, disingkap bakat kita yang terdalam yang ada dalam diri kita.
apa sesungguhnya bakat kita yang dalam diri kita? Kebaikan. Karena sesungguhnya manusia itu bukan makhluk jasmani dan rohani yang kemudian berjajar begitu. Tetapi dalam bahasa saya, manusia itu adalah makhluk rohani yang berjasad kasar. Makhluk rohani yang berjasad kasar. Apa buktinya? Buktinya adalah agama tidak pernah menggunakan ukuran-ukuran jasmani untuk menilai apakah seseorang itu mulia atau tidak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mungkin kita katakan, wah dia itu mulia dari Allah. Kenapa? Wajahnya cantik. Ya udah lah, cantik itu takdir. Orang tidak bisa dikatakan, oh dia mulia, kenapa? Karena gagah. Tidak. Oh dia mulia dari Allah, karena apa? Karena kaya. Tidak. Allah tidak akan pernah menggunakan ukuran-ukuran hal bersifat jasmaninya, materi untuk mengukur manusia itu baik atau tidak di hadapannya. Tetapi semuanya adalah ukuran-ukuran rohani. Karena ukuran inilah seseorang bisa mengacu kepada semuanya di sana. Al-Quran hanya mengatakan takwa itu. Maka melalui puasa inilah kita digali. Kalau seandainya kemarin sebelum puasa seseorang tidak bisa sabar, gak sabar dalam mencari rezeki, tidak sabar di dalam meniti karir, tidak sabar ketika tertimpa musibah. Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu berpuasa, saat itulah orang itu langsung membuktikan, loh bisa gitu kamu sabar. Kok kemarin kamu gak bisa sabar, sekarang bisa sabar. Apa? Itu buktinya. Kamu gak mau menyentuh minuman sebelum waktunya, itu artinya kamu sabar. Artinya kalau kemudian besok sudah dilatih setiap hari, besok keluar dari puasa, kemudian kita gak bisa sabar lagi dalam meniti karir, dalam mencari rezeki, ya eman-eman, sayang kita sudah tersiksa secara fisik untuk melatih itu. Kita sudah dilatih untuk melakukan satu kegiatan demi mendapat ridhonya. Bapak dan Ibu, mana ada orang puasa nggak karena Allah? Nggak bisa. Kita ini berpuasa dipaksa untuk karena Allah, nggak bisa. Karena saya, Bapak Ibu tidak bisa menonjolkan nih saya puasa. Gimana Bapak Ibu untuk membuktikan bahwa Ibu berpuasa? Ibu percaya bahwa mereka yang antri untuk buka puasa sama-sama berpuasa, nggak ada yang tahu. Kamu ingin bukti kalau saya puasa? Masa begini? Enggak juga. Kita nggak akan bisa memberikan bau mulut kita, karena bau mulut kita akan sama saja mau puasa mau tidak berpuasa. Tapi inilah satu kegiatan bahwa kita bisa melakukan kegiatan itu karena Allah. Kita bangun kejujuran karena Allah. Kita bangun kesabaran karena Allah. Kita bangun kepedulian karena Allah. Kita semuanya bangun karena Allah. Dan inilah merupakan satu kemerdekaan yang hakiki itu. Di dalam sebuah penghambaan, disitulah ada satu kemerdekaan yang hakiki. Di dalam sebuah kemerdekaan yang hakiki akan muncul satu pengabdian yang abadi. Bapak dan Ibu saudara sekalian, rahimahullah. Melalui puasa ini kita dimerdekakan diri kita dari pengaruh-pengaruh kekuatan apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka melalui puasa ini kita dimerdekakan. Kita tidak mengambil makan dan minum pada saat puasa bukan karena takut sama yang lain, bukan karena takut sama pimpinan kita, bukan karena takut sama teman kita, bukan gak enak sama teman kita. Kalau seandainya begitu, kita bisa menyingkir dari dia. Karena setiap manusia punya kesempatan yang seluas-luasnya untuk bisa menggagalkan puasanya tanpa harus diketahui oleh orang lain. Dan itu kita lakukan. Padahal kita tahu risikonya. Kita tahu risikonya untuk jujur itu. Kita tahu risikonya untuk sabar itu. Kita tahu risikonya untuk taat itu. Apa risikonya? Kita tersiksa secara fisik. Kalau ini tidak bisa melahirkan satu karakter setelah berpuasa, maka percuma. Laisa lahu min siyabih illa ju' wal atas. Kita akan berhasil hanya bisa tidak makan dan tidak minum, tapi kita tidak secara serius untuk melatih kita berpuasa. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, saya, Bapak, Ibu dan kita semua yang berpuasa, kita sedang merajut benang bareng-bareng. Jangan capek. Tidak ada orang tidak kecapean dalam puasa. Dalam satu bulan kita rajut benang kesabaran, kita rajut benang kejujuran, kita rajut benang ketaatan, kita rajut benang kepedulian, kita rajut semua benang-benang kemuliaan yang ada dalam diri kita, dan itu memang potensi kita secara fitrah. Maka puasa akan mengembalikan kepada fitrah itu. Mengembalikan fitrah bukan bersih dari dosanya, tapi mengembalikan kepada fitrah adalah potensi yang muncul dalam diri kita, bukan dipengaruhi oleh hawa nafsunya, tapi dipengaruhi oleh rohaninya. Sehingga pikiran kita sudah akan dirubah oleh puasa. Oh, ternyata hidup itu bukan yang penting senang, tapi hidup itu adalah yang penting benar. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita
kita semuanya diberikan rahmat dan inayahnya, sehingga kita bukan saja sukses ketika menjalani puasa ini, tapi rajutan benang selama puasa ini tidak akan kita urai-urai kembali ketika puasa. Ini yang diingatkan oleh Al-Quran, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankara. Janganlah kamu seperti seorang wanita dari Israel yang dia itu sudah merajut benang, setelah benangnya itu kuat dia diurai-urai kembali. Hanya orang-orang gila saja mau melakukan ini semuanya. Saya yakin semua yang hadir di sini akan berlaku bijak pada diri kita masing-masing. Tentu saja semuanya atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya tetap diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa menjalani ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, untuk menjalani qiyam dan sebaik-baiknya, untuk menjalani kebaikan apapun yang ada di dalam Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang saya sampaikan. Kurang dan mohon maaf. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.